Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Anak-anak, marilah kita belajar bersama, yaitu pada pelajaran 4 dengan tema kemampuan dan keterbatasanku. Anak-anak, semoga dengan belajar bersama ini, kalian semakin memahami kemampuan dan keterbatasan yang kita miliki adalah anugerah Allah, sehingga kita bisa bertanggung jawab dalam mengembangkan kemampuan dan juga mengatasi keterbatasan yang ada. Sebelum belajar dimulai, kita berdoa bersama ya, duduk yang manis. Kita siapkan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang telah kami terima. Hari ini kami akan belajar tentang kelebihan dan kekurangan tiap-tiap pribadi. Semoga kami bisa belajar dengan baik, sehingga bisa menerima kekurangan dan mensyukuri kelebihan yang ada pada diri kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kalian pasti tahu bahwa setiap manusia dikaruniai Tuhan keunikan yang berbeda-beda secara cuma-cuma. Supaya apa? Supaya manusia saling melengkapi dan mendukung satu dengan yang lain. Keunikan manusia berupa kelebihan-kelebihan kita, bisa berupa bakat, juga bisa berupa kemampuan yang kita miliki, yang sering disebut talenta. Kemampuan yang kita miliki berupa apa saja? Yaitu yang pertama, kemampuan jasmani. Kemampuan jasmani itu mengandalkan tenaga. Contohnya, kemampuan berolahraga, kemampuan menari, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada kemampuan rohani. Contohnya apa ya kemampuan rohani? Kita bisa berpikir, berkehendak artinya punya keinginan. Kita bisa berdoa, dan kita juga bisa merenung. Kelebihan dan keterbatasan merupakan dua hal yang melekat pada diri setiap orang. Anak-anak, kita pasti punya kelebihan dan juga punya keterbatasan atau kekurangan. Kelebihan yang kita miliki macam-macam ya. Ada yang pandai matematika, ada yang suaranya merdu, ada yang pintar melukis, ada yang pandai bermain musik, ada yang hatinya baik, ada orang yang sangat jujur, ada orang wajahnya tampan atau cantik. Itu merupakan kelebihan-kelebihan manusia. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang ada antara lain, ada orang yang malas. Ya bisa malas berdoa, bisa malas belajar, bisa malas bekerja. Ada orang yang cepat marah. Ada orang yang kikir atau pelit. Ada orang yang punya sikap sombong. Ada orang yang suka berbohong. Dan ada juga orang yang tulisannya jelek atau kurang bagus. Ada orang yang cacat fisiknya, umpamanya bisu, tuli, pincang, dan lain sebagainya.
itu adalah keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang. Surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 1 sampai 10 mengajarkan banyak hal kepada kita semua. Mengajarkan tentang apa anak-anak? Nanti kalian bisa baca di bukumu secara lengkap. Tapi Ibu akan merangkumkan beberapa hal yang diajarkan oleh Santo Paulus kepada kita. Yang pertama, setiap orang diberi karunia yang berbeda-beda menurut kasih karunia Allah. Ada yang mendapat karunia untuk melayani. Contohnya, pastor, biarawan-biarawati, pendeta, kita juga bisa loh. Lalu yang kedua, ada karunia untuk bernubuat. Contohnya, nabi. Bernubuat itu apa ya? Bernubuat adalah mengetahui sesuatu yang belum terjadi di masa mendatang. Dan itu benar. Lalu ada karunia mengajar. Contohnya guru, dosen. Ada karunia menyembuhkan, yaitu seorang dokter, perawat, dan lain-lain. Ada yang diberi karunia untuk membuat mukjizat, seperti para rasul, para nabi, dan lain-lain. Tuhan sangat mencintai kita secara pribadi atau secara khusus. Tuhan membuat kita masing-masing secara unik. Unik artinya berbeda satu dengan yang lain atau tidak ada duanya. Nasihat yang ketiga dari Santo Paulus untuk kita adalah hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya anak-anak bahwa kita harus saling mengasihi dan menghormati dengan sesama kita, ya, satu dengan yang lain. Yang keempat, supaya kita memberikan persembahan yang baik bagi Tuhan melalui sikap dan perbuatan kita bagi sesama atau bagi orang lain. Jadi artinya bahwa kita harus selalu berbuat baik. Kelebihan yang kita miliki harus kita manfaatkan untuk kepentingan bersama. Itu berarti kita memberikan persembahan yang baik untuk Tuhan. Anak-anak yang Ibu kasihi, bagaimana kita harus bersikap terhadap kelebihan-kelebihan yang kita miliki? Kita harus merasa bangga dan bersyukur kepada Tuhan dengan cara mengembangkan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Dan jangan menjadikan kita bersikap sombong. Dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki, kita harus tetap rendah hati. Bagaimana anak-anak terhadap kekurangan yang ada? Terhadap kekurangan yang ada, kita harus menerima apa yang kita miliki sambil berusaha untuk memperbaikinya. Jangan membuat kita minder atau rendah diri. Anak-anak yang terkasih, kekurangan yang ada pada diri kita, kalau kita berupaya, berusaha terus-menerus untuk memperbaikinya, maka kekurangan itu akan menjadi kelebihan bagi kita. Dan perlu diingat, kita tidak boleh minder atau rendah diri. Karena dengan sikap minder dan rendah diri itu akan membuat kita
sedih, dan malas untuk mengerjakan segala sesuatu. Anak-anak yang baik, sekian ya pelajaran dari Ibu Lucy. Nanti lain kali disambung. Semoga anak-anak bisa lebih memahami terhadap diri sendiri, baik itu kelebihan maupun kekurangan yang ada, sehingga kita bisa mengatasinya. Dari Roma bab 12 ayat 1-8, kita dapat menarik beberapa poin penting, yaitu kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita. Ada yang mendapat karunia bernubuat, karunia melayani, karunia untuk mengajar, karunia untuk menasehati, dan karunia-karunia lainnya. Karunia yang berupa kemampuan itu hendaklah kita kembangkan dan kita gunakan dengan sebaik mungkin sesuai kehendak kita. Begitu pula dengan keterbatasan yang kita miliki. Keterbatasan tersebut juga merupakan anugerah dari Allah. Kita harus tetap bersyukur meski memiliki keterbatasan. Ingat, Tuhan sangat mencintai manusia. Tuhan mencintai kita secara pribadi. Maka dari itu, Tuhan menciptakan setiap dari kita itu unik, istimewa, khas, dan tidak ada duanya. Seandainya Tuhan menciptakan semua manusia sama, apakah tidak membosankan? Tentunya pasti sangat membosankan melihat semua manusia sama, melihat dirimu sama dengan yang lain. Pasti sangat membosankan. Terakhir, silahkan anak-anak membuat doa syukur atas kemampuan dan keterbatasan yang kamu miliki. Sampailah kita di penghujung pelajaran. Maka dari itu, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kemuliaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.